Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan pokok pembahasan materi, yaitu mengenai mengidentifikasi segmen dan target pasar. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, Aulia Liza Lestari, NIM 518011014. Nah, jadi apa sih itu segmentasi pasar? Jadi segmentasi pasar ini adalah kegiatan membagi suatu pasar menjadi kelompok-kelompok pembeli yang berbeda, yang memiliki kebutuhan, karakteristik, serta perilaku yang berbeda-beda nih, yang mungkin membutuhkan produk atau bauran pemasaran yang berbeda. Kemudian segmentasi pasar ini dibagi menjadi 4 tingkatan, yaitu pemasaran segmen, pemasaran ceruk, pemasaran lokal, dan pemasaran individual. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pemasaran segmen. Segmen pasar terdiri dari sekelompok pelanggan yang memiliki sekumpulan kebutuhan dan keinginan yang serupa. Nah, pada pemasaran segmen ini, pemasar tidak membagi konsumen atau pelanggan mereka menjadi kelompok-kelompok, melainkan mereka akan menciptakan produk dengan langsung membidik segmentasi pasar yang sudah ada sebelumnya. Kemudian yang kedua ada pemasaran ceruk. Pemasaran ceruk adalah kelompok pelanggan yang lebih sempit, mencari bauran manfaat yang berbeda. Pemasar biasanya mengidentifikasi ceruk dengan membagi satu segmen menjadi subsegmen. Nah, contohnya itu adalah seperti kalau kita pergi ke pasar sepatu, di mana kita akan melihat penjual akan menjual sepatu boot, di mana penjual-penjual tersebut akan terbagi lagi nih menjadi kayak misalnya penjual yang satu akan menjual sepatu boot, penjual yang kedua akan menjual sneakers, kemudian penjual yang ketiga akan menjual sepatu khusus untuk olahraga. Nah, itu yang dimaksudkan dengan subsegmen. Kemudian yang ketiga adalah pemasaran lokal. Pemasaran lokal mencerminkan tren yang sedang tumbuh, disebut pemasaran akar rumput. Kegiatan berkonsentrasi untuk berada sedekat mungkin dan secara pribadi serelevan mungkin dengan pelanggan individu. Nah, contohnya itu adalah suatu pemasar yang membuka pemasar makanan yang membuka toko di suatu daerah. Nah, kemungkinan dia akan membuka atau membuat makanan yang khas dari tempat daerah itu sendiri. Nah, itu yang dimaksudkan dengan pemasaran lokal. Kemudian ada pemasaran individual, di mana pemasaran dilakukan sesuai pesanan atau pemasaran satu lawan satu untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Nah, di sini contohnya itu yaitu seperti kita apabila saya membeli suatu produk. Nah, saya bisa mengcustom atau bisa berbicara kepada si penjualnya bahwa saya ingin produk ini dibuat seperti ini. Nah, jadi seperti itu maksudnya. Kemudian materi yang kedua akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Intan Nur Fadila dengan NIM 51801111020. Di sini saya akan menjelaskan dasar segmentasi pasar. Pertama-tama, segmentasi yaitu adalah proses pembagian pasar ke dalam segmen-segmen pelanggan potensial dengan kesamaan karakteristik yang menunjukkan adanya kesamaan perilaku pembeli.
Variabel utama segmentasi adalah satu, segmentasi demografis, yang kedua segmentasi geografis, yang ketiga segmentasi psikografis, dan yang terakhir adalah segmentasi Yang pertama ada segmentasi demografis. Tentu kalian sudah mengetahui kan arti demografis. Segmentasi demografis ini yaitu pembagian pasar menjadi unsur geografis seperti negara, negara bagian, wilayah, kabupaten kota, atau lingkungan sekitar. Segmentasi demografis ini biasanya dilakukan dengan cara memetakan wilayah-wilayah terpadat. Dengan memetakan wilayah-wilayah terpadat, pengecer dapat melakukan cloning pelanggan dengan mengasumsikan calon pelanggan terbaik hidup di daerah tempat sebagian besarnya pelanggan tinggal. Yang kedua ada segmentasi demografis. Segmentasi demografis yaitu membagi pasar ke dalam kelompok-kelompok sejenis berdasarkan variabel demografi atau kependudukan, seperti usia, gender, jumlah anggota keluarga dalam rumah tangga, family life circle, pekerjaan, pendidikan, agama, suku, pendapatan, dan kebangsaan. Yang pertama dalam segmentasi demografis yaitu ada usia dan tahap siklus hidup. Keinginan dan kemampuan konsumen berubah sesuai dengan bertumbuhnya usia. Segmentasi usia dapat ditingkatkan lagi. Misalnya, perusahaan Pampers membagi pasarnya menjadi prenatal, bayi baru lahir 0-5 bulan, bayi 6-12 bulan, balita 12-23 bulan, dan prasekolah 24 bulan ke atas. Yang kedua, di dalam segmentasi demografis ada tahap kehidupan. Orang yang berada di dalam siklus hidup mungkin mempunyai tahap kehidupan yang berbeda. Tahap kehidupan mendefinisikan perhatian utama seseorang, seperti mengalami perceraian, akan mengalami pernikahan kedua, merawat orang tua, dan lain-lain. Tahap kehidupan ini mempresentasikan peluang bagi pemasar yang dapat membantu masyarakat mengatasi masalah utama mereka. Yang ketiga ada jenis kelamin. Pria dan wanita mempunyai sikap dan perilaku yang berbeda. Sebagian berdasarkan susunan genetik dan sebagian karena sosialisasi. Misalnya, menurut hasil penelitian, pria sering harus diundang untuk menyentuh produk, sementara wanita sering mengambil produk tanpa didorong. Yang keempat ada pendapatan. Segmentasi demografis berdasarkan pendapatan merupakan praktik lama dalam kategori seperti otomotif, pakaian, kosmetik, layanan keuangan, dan perjalanan. Meskipun demikian, pendapatan tidak selalu memprediksi pelanggan terbaik untuk produk tertentu. Banyak pemasar sengaja mengincar kelompok berpendapatan rendah. Dalam beberapa kasus, menemukan tekanan kompetitif atau loyalitas konsumen yang lebih besar. Yang ketiga ada segmentasi psikografis. Psikografi adalah ilmu untuk menggunakan psikologi dan demografi guna untuk lebih memahami konsumen. Dalam segmentasi psikografis, pembeli dibagi menjadi berbagai kelompok berdasarkan sifat psikologis atau kepribadian, gaya hidup, nilai. Orang-orang di dalam demografi yang sama bisa memiliki profil psikologis yang sangat berbeda. Contohnya di dalam kerangka kerja SRI Consulting, Business Intelligence. Dimensi kerangka kerjanya adalah motivasi konsumen dalam dimensi horizontal dan sumber daya konsumen dalam dimensi vertikal. Konsumen terinspirasi oleh satu dari tiga motivasi utama, yaitu idealisme, pencapaian, dan ekspresi diri. Konsumen terutama dimotivasi oleh idealisme, dituntun oleh pengetahuan dan prinsip. 4 kelompok dengan sumber daya tinggi yaitu penemu, pemikir, pencapai, dan orang-orang yang mengalami. Penemu yaitu orang yang berhasil, canggih, aktif, dan memegang kendali dengan harga diri yang tinggi. Beli seringkali mencerminkan selera terdidik untuk para produk dan jasa berorientasi ceruk yang relatif mewah. Yang kedua ada pemikir. Pemikir yaitu orang-orang yang matang, puas, dan reflektif yang termotivasi oleh idealisme dan menghargai ketertiban.
ketiga ada pencapai, yang keempat ada orang-orang yang mengalami, yaitu orang-orang muda, antusias, dan impulsif yang mencari keberagaman dan kesenangan. Mereka menghabiskan proporsi pendapatan yang cukup tinggi untuk pakaian, hiburan, dan bersosialisasi. Ketika ada kelompok orang dengan sumber daya tinggi, maka tentu saja ada kelompok orang dengan sumber daya rendah, yaitu pertama penganut, pekerja keras, pembuat, dan bertahan hidup. Yang terakhir, keempat, ada segmentasi perilaku. Dalam segmentasi perilaku, pemasar membagi pembeli menjadi beberapa kelompok berdasarkan pengetahuan, penggunaan, atau respon terhadap sebuah produk. Nama saya Fnawati, NIM 51801111025. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar untuk segmentasi pasar bisnis. Segmentasi pasar bisnis ini seperti dalam pasar konsumen, yaitu seperti geografis, manfaat yang dicari, dan tingkat penggunaan. Tetapi pasar bisnis juga mempunyai variabel lainnya. Yang pertama yaitu demografis. Di situ di dalamnya ada industri, ukuran, dan lokasi. Terus ada variabel operasi. Di situ dijelasin tentang teknologi yang digunakan, terus penggunaan untuk melayani perusahaan berat atau menengah. Yang ketiga, pendekatan pembeli. Kriteria pembelian melayani perusahaan yang mencari kualitas, harga, atau jasa. Terus faktor situasional, di dalamnya ada aplikasi, spesifikasi, apakah harus fokus pada aplikasi tertentu atau aplikasi pada umumnya. Yang terakhir ada karakteristik pribadi. Di dalamnya terdapat kemiripan pembeli dengan penjual, terus sikap terhadap risiko, terus loyalitas terhadap perusahaan. Pemasaran bisnis biasanya mengidentifikasi segmen melalui proses yang berurutan. Selanjutnya yaitu penentuan target pasar. Yang pertama, kriteria segmentasi efektif. Tidak semua skema segmentasi bermanfaat. Misalnya, pembeli garam meja dapat dibagi menjadi pelanggan berambut pirang dan merah. Tetapi warna rambut pasti tidak relevan dengan pembelian garam meja tersebut. Selain itu, jika semua pelanggan garam membeli jumlah garam yang sama setiap bulan, percaya bahwa semua garam adalah sama dan mereka hanya akan membayar dengan satu harga untuk garam meja. Pasar ini dapat disegmentasi secara minimal dari sudut pandang pemasaran. Agar bermanfaat, segmen pasar diurutkan berdasarkan 5 kriteria kunci. Yang pertama, terukur, yaitu ukuran, daya beli, dan karakteristik segmen dapat diukur. Yang kedua, substansial, segmen cukup besar dan menguntungkan untuk dilayani. Yang ketiga, dapat diakses, segmen dapat dijangkau dan dilayani secara efektif. Yang keempat, dapat didiferensiasi, yaitu segmen dapat dibedakan secara konseptual dan mempunyai respon yang berbeda terhadap elemen dan program bauran pemasaran yang berbeda. Jika wanita menikah dan wanita tidak menikah mempunyai respon yang sama terhadap penjualan parfum, mereka tidak merepresentasikan segmen yang terpisah. Yang kelima, dapat ditindaklanjuti. Program yang efektif dapat diformulasikan untuk menarik dan melayani segmen. Baiklah, saya Dwi Nastiti Suwandani, NIM 51801111031. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengevaluasi dan memilih segmen pasar. Yang pertama adalah konsentrasi segmen tunggal, yaitu melalui pemasaran terkonsentrasi, perusahaan mendapatkan pengetahuan yang kuat tentang kebutuhan segmen dan kehadirannya di pasar akan kuat. Selain itu, perusahaan menikmati keekonomisan operasi melalui spesialisasi produksi, distribusi, dan promosinya. Jika perusahaan memimpin segmen, perusahaan dapat menghasilkan tingkat pengembalian tinggi atas investasinya. Yang kedua yaitu spesialisasi selektif.
Jadi perusahaan memilih sejumlah segmen masing-masing secara objektif, menarik dan tepat. Mungkin sedikit atau tidak ada sinergi antara segmen tersebut, tetapi masing-masing segmen menjanjikan sebagai penghasil uang. Strategi multisegmen ini mempunyai kelebihan, yaitu mendiversifikasikan resiko perusahaan. Yang ketiga yaitu spesialisasi produk. Perusahaan membuat produk tertentu yang kemudian dijual ke beberapa segmen pasar. Yang selanjutnya spesialisasi pasar. Perusahaan berkonsentrasi untuk melayani berbagai kebutuhan dari satu kelompok pelanggan tertentu. Yang selanjutnya yaitu cakupan pasar penuh. Perusahaan berusaha melayani semua kelompok pelanggan dengan semua produk yang mungkin mereka perlukan. Hanya perusahaan yang sangat besar yang dapat melaksanakan strategi umum luar melalui pemasaran tanpa diferensiasi. Dalam pemasaran tanpa diferensiasi ini, perusahaan mengabaikan perbedaan segmen dan mengincar seluruh pasar dengan satu penawaran. Perusahaan merancang sebuah produk dan program pemasaran yang akan memberi produk tersebut citra yang unggul dan menarik, jumlah pembeli terluas, dan rancangan ini tergantung pada distribusi dan iklan massal. Pemasaran tanpa diferensiasi adalah contoh pemasaran untuk standarisasi dan produksi massal dalam proses manufaktur. Sedangkan dalam pemasaran terdiferensiasi, perusahaan beroperasi di beberapa segmen pasar dan merancang produk yang berbeda untuk setiap segmen. Pemasaran terdiferensiasi biasanya menciptakan lebih banyak total penjualan dibandingkan pemasaran tanpa diferensiasi. Baiklah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pertimbangan tambahan. Ada 2 pertimbangan tambahan dalam mengevaluasi dan memilih segmen pasar, yaitu rencana invasi segmen per segmen dan pilihan etika target pasar. Yang pertama, rencana invasi segmen per segmen, yaitu perusahaan sebaiknya memasuki satu segmen pada satu waktu. Jadi pesaing tidak boleh mengetahui segmen apa yang akan dimasuki oleh perusahaan di kemudian hari. Yang kedua yaitu pilihan etika target pasar. Jadi pemasar harus membidik segmen secara cermat untuk menghindari kritik konsumen. Beberapa konsumen mungkin menolak diberi nama. Jadi kayak para bujangan itu mungkin menolak kemasan makanan yang disajikan khusus untuk satu orang, karena mereka tidak diingatkan bahwa mereka makan sendirian kayak gitu. Terus konsumen berusia tua yang tidak merasa sudah mungkin tidak menghargai produk yang mengidentifikasi mereka sebagai tua. Penentuan target pasar juga dapat menimbulkan kontroversi publik. Masyarakat khawatir pemasar mengambil keputusan tidak jujur dari kelompok rentan. Kelompok rentan ini seperti anak-anak atau mempromosikan produk-produk yang berpotensi membahayakan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.